Taegukgi adalah sebuah film drama yang diambil dari kisah perang Korea yang dirilis pada tahun 2004. Kisah ini diambil dari cerita dua saudara yang dipisahkan akibat perang Korea yang meletus tahun 1950-1953. Berikut adalah alur cerita lengkap dari film tersebut. Kisah dimulai dengan diperlihatkan Jin Tae yang diperankan oleh Jang Dong-gan, sebagai saudara dari Jin Seok, yang diperankan oleh Won Bin. Mereka hidup sederhana bersama ibu mereka beserta adik-adik dari pacar Jin Tae pada tahun 1950. Jin Tae bekerja sebagai tukang reparasi sepatu dan menghasilkan uang untuk keluarganya, sementara Jin Seok belajar di sekolah. Jin Tae berencana untuk menikahi pacarnya pada saat itu, namun, perang Korea akhirnya meletus. Jin Tae dan seluruh keluarganya ingin mengungsi ke tempat aman dari perang, tetapi Jin Seok diwajibkan ikut perang oleh tentara Korea Selatan. Jin Tae, saudaranya, tidak terima adiknya diambil paksa. Lalu dia menerobos kereta angkatan bersenjata Korea Selatan. Terjadilah pertengkaran di antara mereka. Pada akhirnya, keduanya terpaksa bergabung dengan Angkatan Bersenjata Korea Selatan. Di medan perang, Jin Tae memohon agar adiknya dibebas tugaskan dari perang dan sebagai gantinya, agar dia sendiri yang maju ke garis depan. Atasannya pun berkata, bahwa jika dia ingin adiknya dibebas tugaskan maka dia harus memiliki jabatan terlebih dahulu. Cara untuk mendapatkan jabatan adalah salah satunya dengan menghancurkan daerah pertahanan Korea Utara atau membawa hidup-hidup perwira dari Korea Utara. Jin Tae, yang ingin mendapatkan kenaikan pangkat demi memulangkan adiknya, pada akhirnya memutuskan untuk menjadi prajurit yang berani dan memimpin skuadronnya. Pertempuran di garis depan menjadi semakin sadis, granat dan tembakan ada di mana-mana. Hingga pada puncaknya, pengiriman makanan untuk tentara Korea Selatan diputus oleh Korea Utara sehingga seluruh pasukan Korea Selatan kelaparan. Jin Seok mengambil peran sebagai pemimpin pasukan penyergapan. Pertempuran pun terjadi pada malam hari, ketika pasukan Korea Utara sedang beristirahat. Jin Seok menyelinap ke dalam bunker pasukan Korea Utara, dan membunuh semua perwira di dalam bunker. Dia pun mengambil alih bunker tersebut, lalu menembaki pasukan Korea Utara dari dalam bunker. Pertempuran pun dimenangkan oleh pasukan Jin Seok. Tak lama setelah itu, berita tersebar sampai ke perwira Angkatan Korea Selatan. Lalu Jin Seok mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Pesta pun dilangsungkan di markas Angkatan Korea Selatan secara meriah. Terlihat pasukan Korea Selatan yang bergembira atas kemenangannya tersebut. Jin Tae semakin fanatik dan sering melanggar aturan demi mendapatkan kenaikan pangkat yang ia inginkan, sementara Jin Seok semakin terpukul oleh trauma perang dan mulai merasa putus asa. Pada suatu misi, Jin Tae dan pasukannya ditempatkan di garis depan dan harus menahan serangan musuh dengan sedikit perlengkapan. Mereka bertarung sengit dan banyak prajurit terbunuh, termasuk satu anggota dari Jin Tae yang paling dekat dengannya. Jin Seok yang melihat temannya terbunuh akibat melindungi Jin Tae, menjadi marah karena saudaranya itu hanya mencari kenaikan pangkat saja. Sampai pada akhirnya, pasukan dari Jin Tae masuk ke garis pertahanan musuh, dia melihat orang yang sudah dianggap saudaranya ada di situ. Dia bernama Yong Seok. Jin Tae yang sudah menutup matanya ingin membunuh semua orang Korea Utara, tidak peduli itu orang yang sudah dianggapnya sebagai adik. Jin Seok pun berkata bahwa Jin Tae sudah gila, Yong Seok itu sudah seperti saudara. Jin Tae yang tidak tega melihat adiknya, akhirnya memberikan kesempatan lain. Tetapi sebagai gantinya, Yong Seok harus membuat parit yang digunakan untuk perang. Pasukan bantuan dari Cina pun datang. Pasukan Korea Selatan pun dipaksa mundur. Beberapa dari pasukan Korea Utara yang ditangkap pun melakukan perlawanan. Yong Seok pun ketakutan.
Pada akhirnya Jin Tae menembak semua tawanan dari Korea Utara itu, termasuk Yong Seok. Jin Seok yang melihat saudaranya tertembak, langsung menghajar Jin Tae. Untuk menghindar dari saudaranya, Jin Seok pulang ke rumahnya. Dia terkejut bahwa di rumah masih ada calon istri saudaranya itu. Jin Tae yang menyadari adiknya tidak ada di markas, akhirnya dia pulang ke kampung halamannya juga. Setibanya dia di rumah, adik-adik iparnya berkata bahwa saudaranya sekaligus calon istri Jin Tae ditangkap pembela rakyat Korea Selatan. Mengetahui calon istrinya ingin dibunuh, Jin Tae pun segera ke markas pembela rakyat Korea Selatan tersebut. Setelah sampai, Jin Tae meminta agar calon istrinya dibebaskan karena dia tidak terlibat sama sekali. Tetapi orang-orang itu berkata mereka memiliki bukti bahwa calon istrinya itu menghadiri rapat Korea Utara. 23세 1950년 6월 23일 국민보도 Jin Tae pun akhirnya bimbang dan pertarungan tidak terhindarkan. Istrinya tertembak karena Jin Tae ragu-ragu ingin membela istrinya atau tidak. Mereka berdua kalah jumlah dan akhirnya dapat diamankan. Karena Jin Tae memiliki jabatan, dia dihadapkan ke perwira angkatan Korea Selatan. Sementara adiknya dimasukkan penjara tahanan. Jin Tae ingin menukar jabatannya dengan nyawa adiknya itu. Tetapi sang perwira tidak ingin bernegosiasi. Malahan sang perwira memberi perintah bahwa semua tahanan yang ada di sana harus dibakar. Jin Tae pun tak terima dengan keputusan tersebut. Tak lama setelah itu, bom dari pasukan Korea Utara membunuh sebagian besar tentara Korea Selatan di sekitar sana. Jin Tae akhirnya tak sadarkan diri beberapa saat. Setelah sadar, dia mencoba berjalan ke arah bangunan yang menjadi tempat tahanan adiknya. Semua orang yang ada di situ habis terbakar. Dari jauh Jin Tae melihat perwira angkatan Korea Selatan itu ternyata masih hidup tetapi dia tertangkap oleh tentara Korea Utara. Melihat perwira itu pun, akhirnya Jin Tae menghabisinya. Pada akhirnya Jin Tae pun membelot ke Korea Utara. Pada puncak perang terlihat sang adik ternyata masih selamat, dia mendapat kabar bahwa dia sudah dibebas tugaskan dari perang dan boleh pulang. Ketika ingin pulang, dia mendapat kabar bahwa saudaranya Jin Tae membelot ke Korea Utara dan menjadi pembawa bendera di pasukan Korea Utara. Melihat saudaranya membelot, sang adik pun ingin terjun ke medan perang sekali lagi tanpa persiapan apa-apa. Tetapi oleh atasan angkatan Korea Selatan tidak disetujui karena dia sudah tidak dibutuhkan. Melihat hal itu, dia langsung menyelinap ke markas Korea Utara. Pasukan Korea Utara langsung menangkapnya, dan berpikir bahwa dia mata-mata Korea Selatan. Lalu dia menjelaskan bahwa dia adik dari Jin Tae, sang pengibar bendera Korea Utara. Mereka pun menghubungi Jin Tae untuk membuktikan omongannya, dan anehnya Jin Tae berkata bahwa adiknya sudah mati. Akhirnya pasukan Korea Utara menganggap Jin Seok sebagai mata-mata dan ingin memasukkannya ke dalam penjara. Saat di perjalanan, pasukan Amerika datang membawa pesawat pengebom. Daerah situ akhirnya menjadi medan peperangan yang sengit. Jin Seok terbebas karena orang yang membawanya sudah terkena tembakan. Jin Seok bukannya kembali ke Korea Selatan, dia malah ingin mencari saudaranya itu. Di saat pasukan Korea Utara terdesak, pasukan pengibar bendera yang dipimpin Jin Tae pun datang. Melihat hal itu, perkelahian antara dua saudara ini pun terjadi. Jin Seok mencoba menghindari semua pukulan Jin Tae. Tak lama setelah itu, Jin Seok tetap mencoba membuat Jin Tae sadar. Dia mencoba mengingatkan kembali bahwa Jin Tae ingin memiliki toko sepatu dan ingin menguliahkan Jin Seok. Pada akhirnya Jin Tae pun sadar bahwa adiknya masih hidup. Lantas dia mencoba melindungi adiknya dari tembakan Korea Utara. Melihat Jin Tae yang berkhianat dengan Korea Utara pun langsung dihujani tembakan. Jin Seok yang tak melihat saudaranya tertembak tetap melarikan diri dari daerah perang. Di akhir cerita diperlihatkan bahwa dia pulang ke kampung halamannya lagi dan bertemu adik-adiknya serta ibunya.
Ibunya yang tidak dapat bicara pun hanya bisa memeluk anaknya tersebut. Jin Seok pada saat itu tetap percaya bahwa Jintae masih hidup sampai akhirnya mayat dari Jintae ditemukan oleh Angkatan Bersenjata Korea Selatan. Dan dilakukan penghormatan terakhir untuk tentara yang gugur. Dan cerita pun berakhir.